Dugaan kami sementara bahwa ada patok-patok yang dipasang di atas tanah rakyat Marga Kuipalo. Marga Kuipalo ini tidak menerima atau menyetujui hadirnya PT Murni Nusantara Mandiri di atas wilayah hak rakyat Marga Kuipalo dari Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagabop, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Welcome to Manuscript Papua YouTube channel. And this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. LBH Papua mendesak Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan perampasan tanah adat Marga Kuipalo, Distrik Jagabop, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Manuskrip. Saya Teddy Wakum, Ketua LBH Papua Pos Merauke. Pada kesempatan sore hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan ada temuan kami di lapangan, ada upaya-upaya menurut dugaan kami sementara bahwa ada patok-patok yang dipasang di atas tanah rakyat Marga Kuipalo. Nah, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Vincent Kuipalo, yang mana sebagai Ketua Marga Kuipalo, yang juga menjadi klien kami, yang pada konferensi pers kami sebelumnya yang menyatakan bahwa Marga Kuipalo ini tidak menerima atau menyetujui dengan hadirnya PT Murni Nusantara Mandiri di atas wilayah hak rakyat Marga Kuipalo dari Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagabop, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nah, perlu kami tekankan di sini, semenjak pada terakhir kali kami melakukan konferensi pers untuk mendesak adanya baik siapapun dia, entah itu perusahaan atau siapapun dia yang sudah melakukan patok-patok atau menaruh patok-patok di wilayah hak rakyat Marga Kuipalo untuk segera dicabut. Tetapi hingga pada hari ini itu tidak dicabut atau tidak ada tindakan di atas tanah Marga Kuipalo ini. Nah, dugaan kuat kami adalah ini mengarah kepada perampasan tanah-tanah masyarakat adat, khususnya Marga Kuipalo. Mengapa? Karena sampai pada hari ini, ya, kita tahu bahwa ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini PT Murni Nusantara Mandiri, yang mana selalu datang ke Bapak Vincent untuk terus membujuk, padahal sikap dari Pak Vincent adalah dengan tegas menolak. Nah, dengan situasi yang ada pada kesempatan kali ini, kami juga ingin menyampaikan dan mendesak kepada Komnas HAM Republik Indonesia, khususnya perwakilan Papua, untuk segera melihat situasi dan kondisi yang terjadi dan segera melakukan tindakan investigasi menyeluruh. Mengapa? Karena sampai hari ini masyarakat adat, khususnya Marga Kuipalo dari Kampung Blandin Kakayo ini, tidak pernah mengetahui apa tujuan dari patok-patok ini. Tetapi dugaan kuat kami adalah patok-patok ini dilakukan oleh PT Murni Nusantara Mandiri. Begitu. Karena sampai hari ini tidak pernah ada pemberitahuan apa tujuan dari patok-patok tersebut. Tetapi di atas fakta hari ini adalah PT Nusantara Mandiri yang sampai hari ini melakukan berbagai upaya-upaya kepada klien kami untuk segera menerima hadirnya PT Murni Nusantara Mandiri ini. Untuk itu, ya, waktu selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Vincent Kuipalo sebagai Ketua Marga untuk memberikan update terakhir terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang terus dilakukan kepada pihak keluarga, termasuk di dalamnya adalah tidak ada tindakan pencabutan patok-patok yang masuk di wilayah Marga Kuipalo. Dan informasinya itu 2 km ya. 2 km.
yang masuk ke wilayah Marga Kuipalo. Dan nah untuk itu waktu saya berikan kepada Pak Vincent untuk bisa menjelaskan terkait dengan situasi terakhir, gambaran terakhir setelah Bapak berikan kuasa ke kita dan ada upaya-upaya yang terus dilakukan oleh PT Mori Nusantara Mandiri ini. Waktu saya berikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore para pemirsa di Kabupaten Merauke, khususnya masyarakat adat. Nah, di sini saya jelaskan masalah patok yang tadi disinggung oleh Saudara Teddy. Jadi pertama saya mau sampaikan jelaskan masalah patok yang mereka rintis untuk areal perusahaan. Jadi patok itu pada awalnya mereka datang di saya, tapi kami tidak bersedia untuk masuk karena sebelumnya itu ada persoalan intern antara kami dengan marga tetangga. Nah, setelah itu mereka masuk survei, tapi saya sudah jelaskan sama pihak perusahaan yang humasnya bahwa mereka tahu batas kami, wilayah kami tidak boleh kena. Ternyata setelah itu saya tanya kembali kepada pihak yang bersangkutan, yang humasnya yang pada saat itu datang dengan yang bagian perintisan itu, bagian pemetaan yang rintis areal. Dia katakan 2 kilo sudah masuk, kita lewat 2 kilo loh. Jadi saya saat itu saya bilang segera, karena kita sudah jelaskan atau sudah sampaikan bahwa betul-betul kami Marga Kuipalo tidak bersedia untuk memberikan hak kami kepada perusahaan untuk dikelola. Jadi kami minta patok itu digeser kembali sampai di mana marga yang memberi haknya kepada yang sudah transaksi. Nah, mereka memang tidak kasih jawaban, tidak ada jawaban apa-apa. Nah, malah saya ditawarin gimana? Sudah nanti kita lihat kalau memang Bapak Vincent ada punya perubahan mungkin ya 2 kilo itu masuk. Saya bilang nggak bisa Pak, tidak bisa kasih masuk. 2 kilo itu nggak bisa masuk ke wilayah untuk jadi itu wilayah perusahaan. Tidak, karena kami sudah komitmen sejengkal tanah pun kami tidak akan kasih kepada perusahaan. Nah, setelah itu masih ada lagi sepanjang jalan Jagebob dari Kampung Nalkin sampai di Kampung Omatro Jagebob 12 itu sepanjang jalan ada patok merah putih yang warnanya merah putih, itu patok tingginya 1 meter. Ini pun saya tanya sama pihak perusahaan. Jadi mereka kasih jawaban bahwa itu batas perusahaan. Nah, tapi saya katakan karena itu 100 meter kiri kanan jalan. Jadi kalau memang itu benar itu 100 meter kiri kanan jalan itu batas perusahaan, berarti kami sudah tidak punya tanah lagi, sudah tidak punya tanah. Nah, jadi masalah perusahaan itu, patok itu saya tanya kepada yang bersangkutan dari pihak perusahaan, itu patok itu sebutnya patok apa? Jawabnya bahwa itu batas perusahaan. Tetapi waktu awalnya tidak ada sosialisasi atau penyampaian seperti yang prakteknya di lapangan. Dan memang kalau kita lihat pihak perusahaan ini, dia jalan untuk memberi informasi atau datang menawar ke marga. Dia jalan dari marga ke marga. Jadi sebetulnya kami inginkan itu dia harus kumpulkan kami masyarakat adat itu di satu tempat. Jadi kami bisa duduk bersama, mendengar, mungkin di saat itu kami bisa saling tukar pikiran. Tapi saya sudah membaca itu juga. Dia sudah melihat bahwa kalau kita bisa kumpul begitu nanti kan banyak pendapat, ada yang kasih saran, kasih pendapat. Makanya dia sudah pelajari kelemahan kami juga. Dia jalan dari marga ke marga dan saya yakin bahwa itu penyampaiannya kan tidak sama. Dan kami melihat bahkan dia rangkul orang yang terdekat itu untuk mulai rayu kembali jalan lagi, dia tugaskan. Dia ada dombakan kita betul. Bahkan saya masih di Merauke ini, saya ketemu adik-adik saya di Po, mereka katakan kemarin ada petugas yang datang, petugas Babinsa lagi, datang menanyakan bagaimana ada perubahan. Adik-adik saya menjawab, kami sudah komitmen jadi kakak itu sebagai ketua marga, kami tidak bisa melewati dia. Dan dia sampaikan, kalau bisa jangan sampai Pak Vincent tahu. Ini kita saja 3 orang adik itu yang dia mau ketemu. Dan mereka tolak. Nah, di situ saya ambil kesimpulan berarti ada hal-hal yang kurang bagus.
Jadi saya minta kepada para pendengar yang mendengar saya pada hari ini, saya menyampaikan pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang tertentu mungkin bisa melihat ini. Kalau sudah ada cara-cara seperti begini, berarti ini mereka ini, saya tidak tahu, mungkin mau sengaja menghancurkan kami kah? Yang jelas ini kan sudah kelihatan bahwa kejujuran terhadap masyarakat adat ini tidak, dia pakai cara-cara seperti ini. Dan memang mungkin itu dari sananya, dari pusatnya sudah aturan perusahaan ini begini kan? Atau orang-orang tertentu yang di lapangan yang berjalan seperti begitu, menjalankan seperti begitu. Dan sampai sekarang pun masalah patok-patok itu tidak ada realisasi dari pihak perusahaan yang kapan. Dan itu kita sudah nutup untuk nanti bisa duduk bersama untuk jalan lihat patok itu. Tetapi saya yakin itu tidak akan terjadi. Karena saya sudah pengalaman dengan hal-hal ini, dengan perusahaan ini. Karena sistem perusahaan ini dia bicara, dia langsung berjalan. Kita bilang tidak siap, dia langsung masuk. Itu di situ caranya itu. Jadi mungkin sedikit yang saya bisa menjelaskan untuk kita bisa tahu bersama bahwa taktik trik kerjanya perusahaan ini seperti ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Vincent. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mendengar, bahkan ada videonya bahwa ada patok-patok yang dipasang di sana. Kami sekali lagi ingatkan pada prinsipnya bahwa perlindungan, kemajuan, pemenuhan dan kemajuan hak asasi manusia itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Sehingga dalam hal ini, pada kesempatan kali ini kami akan secara resmi membuat pelaporan pengaduan kepada Komnas HAM Republik Indonesia maupun juga kepada Komnas Perwakilan Papua yang berkantor di Jayapura terkait dugaan perampasan tanah adat marga Kuipalo berdasarkan pada patok-patok yang buat masuk sampai kepada wilayah masyarakat adat marga Kuipalo. Sehingga kami mendesak juga kepada Komnas untuk datang menyelidiki dan melihat langsung situasi kondisi yang terjadi di lapangan, termasuk upaya-upaya bujuk rayu yang mana kita tahu ini merupakan gaya-gaya lama, di mana kita tahu contoh orang Domande sudah menjadi korban, contoh orang di Senegi sudah menjadi korban, dan masih banyak yang lain lagi. Sehingga untuk agar tidak boleh hal itu terjadi lagi, mari segera hentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menduga ini adalah upaya perbuatan melanggar hukum ya terkait dengan penyerbokan tanah adat dari masyarakat khususnya marga Kuipalo oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti begitu. Yang pasti segera untuk tidak boleh lagi melakukan pendekatan-pendekatan upaya untuk mengganggu marga Kuipalo. Biarkanlah mereka hidup tenang di atas tanah marga mereka. Silakan kalau Anda mau masuk di wilayah yang sudah dari marga yang sudah berikan izin, silakan beraktivitas di situ. Jangan lagi kembali untuk melakukan upaya-upaya yang lain-lain. Saya pikir jelas ya, dalam waktu dekat laporan ini akan kami kirimkan ke Komnas dan mendesak untuk melakukan investigasi menyeluruh dan juga ikut untuk mengadvokasi persoalan yang sedang dihadapi oleh warga Kuipalo. Dan pada kesempatan ini juga yang ketiga, saya juga ingin mendesak kepada semua orang Papua, kepada semua masyarakat adat, kepada semua aktivis lingkungan, aktivis HAM, dan tanpa terkecuali semua orang Papua, orang Indonesia, dan siapapun yang punya kepedulian, mari pantau, kawal, dan berjuang bersama Bapak Vincent Kuipalo, Ketua Marga Kuipalo
untuk mempertahankan tanah Olayat. Ya, gitu. Dan juga kami ingatkan kepada dalam hal ini PJS Gubernur dan juga kepada Bupati maupun PJS Bupati atau siapapun itu, dan juga dinas-dinas terkait untuk segera melihat kondisi ini. Apabila ada perusahaan-perusahaan nakal atau siapapun yang sedang nakal di sana, tolong ditegur dan segera persoalan ini diselesaikan di internal kalian. Begitu. Karena kita tidak mau ada hak-hak masyarakat adat yang terlanggar. Ingat, kita ini otsus, ya. Dimana wajib bagi negara, wajib bagi pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Seperti begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan, menonton, dan kalau bisa video kami ini di-share sebanyak-banyaknya kepada siapa saja untuk kepentingan melindungi dan membela hak-hak masyarakat adat Marga Kuipalo dari Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Terima kasih dan selamat sore buat kita semua. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.